Bismillahirrahmanirrahim. Hari pertama kerja. Ya, hitung-hitung. Biar aku tahu. Biar aku cuma nggak nyuruh-nyuruh. Jadi hari ini menggantikan si Gogon karena si Gogon itu ibunya sakit. Kayaknya seru banget deh. Soalnya sudah lama aku nggak melakukan hal seperti ini. Jadi ya berhubung sekarang ada kesempatan, aku ini bisa kerja di sawah lagi. Ya udah deh. Semoga pekerjaan hari ini dilancarkan dan orang tua si Gogon cepat sembuh. Amin. Aduh. Jackie. Sini dulu. Ya bos, ada apa ya bos? Sebentar lagi, kalau ada mahasiswaku, suruh masuk aja ya. Oh gitu bos. Siap bos. Ada 4 orang, Jack. 4 orang bos. 4 orang. Oh iya bos. Lakinya 2, ceweknya 2. Langsung suruh ke sini. Kalau emang nanti sudah datang. Siap Ya? bos, siap bos. Ya udah, kamu bisa kembali sekarang. Siap bos. Oke. Permisi bos. Ya. Tapi Agung yang lain ini kok belum datang ya? Padahal udah dari tadi pagi aku nge-WA, cuman mereka belum sampai-sampai. Apa mereka kebingungan ya? Cari alamat aku. Udah deh. Mending aku WA mahasiswa-mahasiswi aku. Ya, Kita udah sampai di Desa Kalibagor. di sini. Tuh, ada tulisannya. Iya, Beb. Tapi kita ini harus kemana ya? Iya. Lihat dulu ya, lihatnya. Oh iya, oke, pakai oke. ngirim Sherlock. Iya, Gung. Udah, cepet. Kita ke sana, guys. Ya udah, kamu aja yang di depan. Ikutin ya. Ya oke. Ini gimana ya? Sekarang juga ibu harus dibawa ke rumah sakit. Sedangkan aku sekarang gak punya uang. Aduh ya Allah, pusing. Apa aku harus pinjam uang ya sama bos? Iya, aku harus pinjam uang sama bos. Kasihan sama ibu. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit, sakitnya takut tambah parah. Ya udah deh, mending aku ini ke bos. Agung. Kalau jalan pakai mata. Agung, apa-apaan? Mas, biasa aja mas, nggak usah teriak-teriak. Eh, Lagian, kamu, kalian bisa berkendara nggak sih? Kok berkendara pakai handphone? aku ini lihat map. Loh, Kamu yang salah. Masa di jalan raya kayak gini kamu jalan di tengah? Gimana sih? Bentar. Agung, ini ada apa? Kok bisa-bisanya kamu nabrak Mas ini? iya. Nyalain aku, Devi. Yang jelas-jelas salah orang ini. Loh, kok Masa bisa iya saya? berjalan di tengah? Mas, sudah jelas-jelas Mas ya yang berkendara terus main handphone. Kalau misalkan Mas ini beralasan lihat map, kan bisa ke pinggir Mas. Kamu sudah
Sudah tahu salah kayak gini masih ngelunjak kamu ya. Udah, Gung. Mas, kamu tuh ya biasanya minta maaf, bukan malah kayak gini, malah nyalahin orang lagi. Iya, Kalau semisal motor aku ini lecet, mampu kamu bayar? Hah? Mampu kamu gantiin? Mas, kalau saya salah, saya siap ganti rugi, Mas. Loh. Masnya juga nggak sadar kan kalau salah. Emangnya jalan ini punya Bapak Mas? Kurang ajar banget kamu ya. Yang seharusnya salah itu kan kamu. Kamu minta maaf sama kita. Agung. Kalau misalkan saya ya, Mas, kena tabrak barusan, terus saya luka-luka lah misalkan. Terus tetap saya yang harus minta maaf. Seharusnya kamu tahu kan. Seharusnya kamu lihat ada motor atau enggak. Kamu masih aja di jalannya di tengah. Kalau kayak gini gimana? Kalau semisal ada yang lecet, kamu mau ganti? Hah? Ya, kalau mampunya sih mampu, Mas. Cuman kan masalahnya mungkin sepeda motor Mas ini nggak ada yang lecet. Terus kenapa saya harus ganti rugi? Iya, tapi tunggu dulu. Aku cek. Kalau semisal nih ya, motor kesayangan aku ini ada yang baret, kamu ganti rugi, ngerti? Oke, siap. Cek aja dulu. Oke. Tapi saya yakin kalau misalkan nggak ada yang baret. Tunggu dulu. Aku cek. Depan, Gung. Coba lihat di depan. Lihat, Gung. Saya ini. Tuh, Ini, Gung. nih. Nih lihat. Iya, Gung. Lecet kan? Iya, tapi Ya mungkin itu bukan gara-gara saya, Mas. Kamu masih ngeles loh. Mas. Jelas-jelas barusan aku ini nabrak kamu. Iya, saya tahu. Mas ini barusan nabrak saya. Cuman kan setahu saya kalau baret itu kena ya benda padat lainnya. Kalau misalkan kena tangan, enggak kayaknya. Ya mungkin kamu kukunya panjang. Coba lihat dulu. aduh. Terus aku sengaja gitu mau baretin motor aku gitu. Ya gak mungkin lah. Ini motor kesayangan aku. Agung, mungkin kamu lupa, itu mungkin baretnya udah di rumah. Lagian aku tadi kelihatan kok Mas ini cuma. Aku tahu betul ya, motor aku ini baretnya di mana. Ini loh. Ini baretnya baru. Beb, kamu juga, kamu ngapain sih belain orang ini? Udah jelas-jelas ya, Beb, dia itu salah, Beb. Jadi, mau nggak mau dia itu harus tanggung jawab. Gini. Mas, pokoknya bayar ya, Mas. Ini motor teman saya tuh mahal harganya. Gini. Udah, apa nggak bisa diselesaikan baik-baik? Gung, lagi ini deh. Ya udah gini aja, Mas. Aku gak salah, Devi. Ngapain aku takut? Ya udah. Seorang. Gini aja. Lazim. Ini kan kita ini anggapannya sama-sama salah. Saya yang dikatakan ke tengah tadi katanya Mas. Terus Mas sendiri yang naik sepeda motor terus pegang ponsel. Mengakui kan kalau misalkan Mas ini pegang cek map katanya ya, bener kan? Iya. Nah, ya udah Mas, berhubung kita ini sama-sama salah, kita damai aja. Oh iya. Gak bisa. Ganti dulu nih. Pejalan kaki kayak kamu seharusnya minggir di sana jalan. Kamu kan ke tengah tadi. Agung. Udah, aku gak mau tahu. Astagfirullahaladzim. Intinya kamu harus ganti rugi seharga 250. Mas, saya nggak ada uang, Mas. Saya nggak bisa ganti. Ya aku gak mau tahu. Intinya kamu harus ganti. Kalau enggak, aku laporin kamu ke polisi. Agung, kamu kalau dilaporin ke polisi juga kamu pasti ditanya. Kamu main handphone waktu mengendari. Tapi aku jelas, Devi. Alasannya jelas. Aku lihat map. Iya Devi, yang salah itu masih ini. Ya tapi kan kamu juga posisinya nggak kelihatan, jadi ini nggak tahu. Emang nggak denger? Ini cuma salah paham. Kenapa aku brong? Masa dia nggak dengar? Ya kan? Ya mungkin Mas. masnya juga lagi fokus Gak mau ya. tahu. Intinya sekarang juga kamu harus ganti rugi 250. Kita harus jaga sikap. Ini desa orang. Mas. Udahlah damai Aku nggak aja. takut, Devi. Aku ini nggak salah di sini posisinya, ya kan? Ya tolonglah jangan egois. Jangan mentang-mentang Mas ini ya punya motor bagus. Terus Mas ini nggak menyadari kesalahan Mas ini apa. Mas, berkendara kayak gini. Aku apaan sih Disuruh kamu? ganti rugi, malah ceramah kayak gini. Intinya aku minta ganti rugi. Dengar? Mas, saya ini mau ke sawah, Mas. Saya nggak bawa uang segitu. Ya udah gini aja. Kalau Mas minta ganti rugi, kita ke rumah saya aja yuk. Gimana? Nggak bisa. Intinya kamu harus ganti di sini. Aku males mau ke rumah kamu. Soalnya orang miskin kayak kamu ini pasti rumahnya jelek. Astagfirullahaladzim, Mas. Emang yang dikatakan aku salah? Sampai-sampai kamu bilang istighfar, astagfirullahaladzim. Orang miskin kayak kamu sudah pasti rumahnya jelek. Agung, Iya, Gung. apaan sih? Kerjanya juga petani lagi. Agung, bukan cuman itu, Agung. Kalau dia bilang mau ganti tapi harus ikut ke rumahnya dulu, takutnya nanti itu dia malah membawa kita buat tersesat gitu. Aduh, ini kalian. Dia malah kabur. Astagfirullahaladzim. Kalian ini aneh-aneh aja ya pikirannya. Hei, kalian tahu nggak? Ini tuh desa orang. Harusnya kita jaga
jaga sikap. Kamu walaupun merasa salah atau nggak minta maaf, Mas ini juga udah minta maaf. Mungkin lecetnya juga nggak seberapa. Ini Kamu nyuruh aku Oke. minta maaf duluan. itu Kamu tahu aku Kan udah Masnya duluan yang Gini- minta maaf. gini deh. Agung. Astagfirullahaladzim. gimana kalau Mas simpan nomor saya? Nanti saya bantu untuk memperbaiki. Halah, nggak mau. Kalau kayak gini, kamu ini mau nipu. Intinya sekarang 250. Mana? Mana? Agung. Nggak ada, Mas. Aduh. Kalau nggak percaya ini Ya aku gak mau tahu. diperiksa. Intinya sekarang juga kamu harus ada. Udah. Udah cepet bayar. Udah. Nih, kalau kamu butuh uang 250. Loh, kok malah kamu yang Udah. Biarin Devi, biarin orang ini yang bayar. Udah Mas, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf Mas. Ini menurut saya juga kelalaian teman saya, sama-sama salah. Udah, Agung. Mbak, nggak usah, Mbak. Terima Intinya aja. aku gak mau menerima uang ini karena uang ini punya teman aku. Agung, udah ya. Kita ini masih ada urusan. Kamu tuh jangan memperpanjang hal-hal yang kayak gini. Ini hal sepele. Harusnya Mbak, ya. nggak usah, Mbak. Ini gara-gara kamu ya. Teman aku sampai berkorban. Loh, aku tuh nggak. Wajar banget. Ya, harusnya kamu ngerti juga dong. Aku kayak gini tuh nggak mau ribet ya gara-gara kamu. Udah nggak usah, Mbak. Biar saya tangani masalah ini sendiri. Mas, nggak apa-apa Mas. Saya juga minta maaf. Soalnya kan posisinya teman saya juga lagi megang handphone. Ya takutnya juga dia nggak. Loh, kamu nyalahin aku. Aku nggak nyalahin. Lihat handphone, main handphone. Aku lihat map. Iya, Devi. Berarti aku gak salah dong. Kamu juga ngapain sih? Malah mau bayarin. Kamu tuh gak kenal sama orang ini. Iya, Mbak. Udah. Nggak usah. Mana? 250. Ya Allah, ini dia tahu. Saya kalau ada sudah saya kasih dari tadi, Mas. Soalnya saya ini nggak mau berurusan dengan orang seperti kamu. Udah ambil. Ayo kita lanjut. Mbak, nggak Udah, usah. nggak apa-apa Untung Mas, aja nggak kamu ada apa-apa. teman aku ya. Udah ya Mas, saya minta maaf ya Mas. Maafin juga teman saya. Ayo lanjut. Apa-apaan sih? Mbak, Maaf ya. saya gantian, Mbak. Udah Mas, nggak apa-apa. Kayak punya uang aja mau ganti. Iya, orang miskinnya aja. Agung, Mas Samsul. Udah, astagfirullahaladzim. Mas, Maaf ya Mas, sekali lagi. Permisi, assalamualaikum. Tuh ada Devi kamu ya. Mbak. Astagfirullahaladzim. Baru aja aku mau berangkat kerja, sudah ada kejadian seperti ini. Lagian, kayaknya aku ngerasa nggak membaretkan sepeda motornya itu deh. Padahal kan, Mas itu juga yang salah, berkendara tapi main handphone. Tapi, aku kepikiran banget ya sama Mbak yang membantu aku barusan. Padahal, aku nggak kenal sama dia. Tapi dia mau bertanggung jawab atas permintaan kerugian temannya itu. Wah, ternyata masih ada ya orang sebaik Mbak itu. Semoga aja suatu saat aku bisa ketemu sama Mbak itu lagi dan aku bisa membalas kebaikan dia. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku lanjut kerja aja. Sampai Gung. Guys, sendoknya udah sampai ini. Oh, ya berarti ini gue rumahnya Pak Kevin. Ya mungkin. Iya kalian. Nanti kita langsung masuk aja ke dalam. Iya. Ayo Beb. Ayo. Permisi, Mas. Iya mas, apa ya? Kita mau ketemu sama Pak Kevin. Oh, iya. Kalian berempat emang udah ditunggu mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Silakan masuk mas. Iya, makasih, Mas. Iya. Ayo, ya, Mas. Iya mbak, mas. Permisi, Pak Kevin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung, Samsul, Hikmah, Devi. Pak. Iya. Gimana?
Kalian nggak bingung kan cari alamat saya? Enggak Pak. Kemarin kan Pak Kevin udah ngirim Sherlock. Iya. Saya takutnya kalian berempat ini kesasar atau apalah gitu. Enggak Pak. Alhamdulillah. Nah, Terus ini kelanjutannya gimana Pak Kevin? jadi begini Agung. Kenapa kalian berempat ini suruh kesini sama saya? Karena di desa ini ada salah satu pemuda yang hanya lulusan SMA itu sukses, kaya raya, sekarang jadi juragan sawah. Dia itu petani loh padahal. Keren banget berarti ya Pak. Wah iya, lebih dari keren Hikmah. Kalau bisa, dan saya maunya pun kalian berempat itu seperti dia gitu. Iya, Pak. Kalian ini kan bukan hanya lulusan SMA, kalian sudah kuliah. Masa kalah sama orang yang lulusan SMA bisa sukses dengan sendirinya hanya karena jadi petani. Sekarang pun jadi juragan sawah. Saya pun mengakui hal itu. Wah, hebat banget ya Pak. Lebih dari hebat Samsul. Semoga aja kita nanti seperti beliau. Nah, beliau ini sukses dan kaya raya hanya dari pekerjaan seorang petani. Itu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Gitu. Wah, keren banget ya Pak. Pasti nggak menutup kemungkinan kita yang lulusan sarjana juga bisa sukses kayak beliau ya Pak. Iya Pak, buktinya aja yang lulusan SMA bisa sukses. Ya insya Allah kita juga bisa kan Pak? Ya maka dari itu, kenapa kalian berempat ini saya minta observasi di sini ataupun di desa saya ini? Karena di desa ini ada salah satu contoh pemuda ataupun orang yang sukses hanya lewat soal pertanian. Kan kalian ini dari Fakultas Pertanian, ya kan? Iya Pak. Masa kalian dari segi pendidikan itu masih unggul sama kalian berempat, ya kan? Iya Pak, benar. Tapi kalau soal pengalaman, mungkin salah satu pemuda di desa ini yang mungkin di atas kalian. Maka dari itu saya harap kalian berempat ini bisa seperti beliau, ya kan? Kalau dari segi pendidikan kan kalian lebih unggul. Beliau hanya lulusan SMA dan sukses tanpa campur tangan orang tuanya. Begitu. Keren ya Pak. Hebat banget ya Pak. Hebat sekali, bukan hanya hebat banget Hikmah. Ya, ini juga sebagai motivasi kalian supaya bisa memandang, oh iya, yang lulusan SMA aja bisa sukses dalam hal pertanian, apalagi lulusan sarjana. Begitu maksud saya. Baik Pak. Baik Pak. Nah, saya mau bertanya, kalian untuk sementara ini mau menginap di rumah saya ya boleh, atau kalian itu mau ngontrak? Untuk sementara waktu kita pulang pergi aja dulu Pak. Kalau untuk pulang pergi, kalian itu nggak nutut waktunya. Apalagi jarak yang ditempuh itu sangat jauh. Kalau saran dari saya, kalian berempat, kalau memang benar mau menetap di sini ataupun menginap di rumah saya, itu nggak apa-apa. Begitu. Nggak enak. Iya, kami gini dulu deh Pak. Kami untuk sementara waktu pulang pergi dulu. Nanti kalau memang ya kami sudah menemukan ya kontrakan, terus kontrakan yang tepat di sini, ya apalagi kegiatannya makin full gitu Pak. Ya, Kami akan betul. mengontrak. Iya Pak, benar Pak. Ya udah, kalau mau kalian seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian memang benar-benar masih belum menemukan kontrakan yang pas atau segala macamnya, kalian bisa menginap di rumah saya. Saya nggak akan keberatan kok. Baik Pak, baik. Kalian sendiri kan juga mahasiswa sekaligus mahasiswi saya. Masa iya saya ini nggak mau bantu kalian? Iya Pak. Ya kan? Terima kasih sebelumnya Pak. Iya, sama-sama. Jadi begini, kalian siapnya ini kapan memulai kegiatan observasi ini? Mungkin besok aja Pak. Soalnya kita
kita berdua juga belum ada persiapan, Pak. Ya, dan kalian juga mungkin masih butuh istirahat karena jarak yang ditempuh itu lumayan jauh. Saya memaklumi, makanya saya tanya sama kalian, kalian kapan bisanya dan kalian itu siapnya kapan, Baik, begitu. Pak. Insya Allah besok kami udah siap kok, Pak. Besok ya. Iya, Pak. Jadi saya bisa koordinasi sama beliau yang petani sukses di desa ini. Baik, Pak. Saya lihat umurnya ini nggak jauh beda kok dari kalian. Masa kalian ini nggak mau seperti beliau? Ya mau banget lah Pak. Insya Allah, amin. Iya, Tapi bukan hanya doa, usaha harus ditingkatkan. Siap, Ya kan? Ya udah Pak, kalau kayak gitu kan kita ini observasinya besok. Ya. Jadi sekarang ini kita mau pulang dulu Pak, nggak apa-apa. Ya, kalau kalian nggak capek, ya nggak apa-apa. Cuman kalau kalian masih butuh istirahat, kalian boleh istirahat di sini. Nggak apa-apa, Pak. Kami kan masih muda. Muda, Pak. Iya, boleh. Silahkan. Kalau kalian memang maunya seperti itu. Ya udah Pak, kita langsung pamit dulu ya. Ya. Makasih Pak. Iya, sudah mau bantu sama-sama. kita. Iya, sama-sama. Jangan lupa besok jangan sampai terlambat ya. Siap Pak. Ya udah, ya waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Siap Pak. Waalaikumsalam. Bos? Gogon, Iya bos. ada apa Gon? Gini bos, saya kesini mau pinjam uang bos. Mau pinjem uang Gon? Memangnya buat apa Gon? Ibu saya sekarang juga harus dibawa ke rumah sakit bos. Hah? Soalnya sakitnya tambah parah bos. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya Gon ya Gon. Tapi masalahnya aku ini gak bawa uang Gon. Gini aja. Kamu langsung ke rumah ya. Kamu minta uang aja sama Pak Toto. Iya bos, siap. Bilang kalau kamu ini sudah bilang sama Bos Danang gitu ya. Iya bos. Gini bos, saya boleh nggak bos juga pinjam mobilnya bos? Oh, pinjem mobil. Iya boleh. Ya udah. Kalau sekalian kamu ini mau pinjam mobil, kebetulan di laci itu ada uang. Kamu bisa pakai uang yang di laci itu, Gon. Iya bos. Makasih banyak ya bos. Iya. Ya sudah, kamu segera ke rumah. Bawa ibu kamu ke rumah sakit. Siap bos. Iya bos. Ya, hati-hati, Gon ya. Iya bos, duluan ya bos. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja. Sudah izin gak masuk kerja, sekarang malah ibunya harus dibawa ke rumah sakit. Semoga aja Gon, ibu kamu bisa cepat sembuh. Aduh, aku harus semangat ini. Kan hari ini Gogon masih belum bisa masuk karena ibunya masih sakit. Jadi mau nggak mau aku harus menggantikan tugas si Gogon. Ya udah, semoga aja ibu si Gogon cepat sembuh dan Gogon bisa kembali bekerja. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku langsung berangkat aja. Oh, Tunggu. Kenapa? ini sudah sampai. Oh iya. Ini deh. Iya, Gung. Iya. Ini memang benar ini, soalnya rumahnya besar. Iya. Benar. Kita langsung masuk aja yuk. Iya. Loh. Guys. Ada apa, Gung? Itu bukannya
petani yang kemarin aku tabrak. Iya, Gung. Iya, Gung. Kok dia ada di sini ya? Apa jangan-jangan dia itu kerja sama yang punya sawah ini ya, Gung? Nah, bisa jadi, Hikmah. Oh, kalau semisal beneran jadi dia itu kerja sama yang pemilik sawah, ini kita laporin aja nanti biar orang itu dipecat, ya kan? Oh, iya bener-bener, Gung. Apa-apaan sih kamu? Lagian kan masalahnya udah selesai kemarin. Panjang banget kamu tuh jadi orang. Kamu diem aja, ini terserah aku. Tapi kamu selalu kayak gitu. Awas ya, Dev. bentar lagi kalau kamu ngebelain dia, awas aja. Ayo, baik bang. Yuk. Wah, ketemu lagi sama orang miskin. Kamu ngapain di sini? Iya, apa jangan-jangan kamu ini kerja sama yang punya rumah ini? Ya, iyalah pasti, Gung. Dia aja ada di sini. Terus nih, siap-siap bawa peralatan tani. Berarti dia itu kerja sama pemilik sawah di sini, Gung. Permisi, Mas, sebelumnya. Ada kepentingan apa ya? Kok mbaknya sama mereka bertiga datang ke sini? Emang perlu kita jelasin sama kamu? Kamu siapa? Agung, yang sopan dong. Loh, orang kayak gini, Devi. Mana mungkin dia ngerti soal kuliah? Ya, paling tidak, Mas. Saya juga harus tahu dong, kedatangan Mas ini ke rumah orang, mau ngapain tujuannya? Tapi kamu itu bukan siapa-siapa. Jadi kamu tuh nggak perlu tahu. Beb, tapi apa salahnya Mas ini tanya? Lagian, ya Mas ini kan, ya setidaknya dia kenal sama yang punya rumah. Waduh Devi, tapi cuma kenal, bukan yang punya rumah ini. Dia itu bukan Pak Danang. Jadi kita nggak perlu tuh ngomong panjang lebar sama dia. Dengerin, kita berempat ini perlu sama Pak Danang, pemilik rumah ini. Juragan kamu. Iya Mas, kami memang butuh sama Pak Danang untuk observasi lahan. Kebetulan kami semua ini mahasiswa KKN. Oh, jadi gitu. Iya. Berarti kedatangan kalian ke sini itu perlu sama yang namanya Pak Danang. Ya iyalah, kita ini perlu sama pemilik rumah ini, namanya Pak Danang. Oh. Jadi, untuk kamu jangan banyak bicara, dengar. Oh, iya. Tapi kalau misalkan Pak Danangnya nggak mau bertemu kalian, gimana? Ya gak mungkin lah, Pak Danang itu gak mau ketemu sama kita. Iya, asal kamu tahu ya, kita itu mahasiswa. Kita ini ada perlunya sama Pak Danang. Dan kita juga udah janjian sama Pak Danang. Janjian? Iya. Sejak kapan Pak Danang punya janji sama orang seperti kalian? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Ya, maksud aku, Pak Danang itu gak mungkin punya janji sama orang yang gak punya aturan seperti kalian bertiga. Kurang ajar banget. Kita ini mahasiswi ya, nggak mungkin kita nggak punya aturan. Seharusnya kamu ini gak usah ikut-ikut. Dan juga, kamu ini jangan sok tahu sifatnya Pak Danang ini gimana. Kamu ini di sini cuma babu. Mas, Lu kan bener. Iya, tapi kamu jaga dong omongan kamu. Kita lagi bertamu. Kamu suruh aku jaga omongan. Emangnya kamu barusan nggak denger? Dia itu bilang apa? Mas. Kita gak punya sopan santun, ya kan? Ya, yang saya maksud kita itu kalian bertiga ya, bukan Mbak ini. Kalau Mbak ini dari kemarin ya saya lihat Mbaknya ini baik, ya juga ya tahu sopan santun. Beda kayak kalian bertiga. Ingat ya, pekerjaan kamu ini pekerjaan rendahan. Jangan sampai kamu bilang kayak gitu sama kita. Ya terus masih derajat kamu masih di bawah. Oh gitu. Terus mentang-mentang kamu ini mahasiswa dan mahasiswi, derajat kamu itu jauh di atas. Loh, ya iyalah. Setelah kita lulus, kita gak mungkin kerja petani kayak gini. Oh gitu. Jelas kan, pendidikan kita ini tinggi, Devi. Mas, seandainya ya Mas, ada dosen kamu di sini dan melihat tingkah laku mahasiswa dan mahasiswi seperti kalian, aduh, kayaknya harus dikeluarkan deh. Maafin teman-teman saya ya Mas. Kalau ngomong kamu dijaga. Biasa aja ya. Ingat ya, kamu di sini cuma babu. Hah? Jangan ngomong kayak gitu. Babu kata kamu. Kamu aja perlu sama yang namanya Pak Danang. Kalian bertiga ini nggak tahu kan? Bahkan Mbak ini juga nggak tahu yang mana namanya Pak Danang, iya kan? Udahlah, panggil aja Pak Danang. Kita memang nggak tahu sama Pak Danang. Tapi kita ini mau ketemu sama Pak Danang.
Udahlah, mending sekarang kamu panggil bos kamu, Pak Danang, Agung. suruh ke sini. Kamu bisa Kita ada nggak? perlunya. Agung, kamu bisa nggak sih? Kalau merintah orang itu pelan-pelan, baik-baik. Aduh, ya semua orang ini bukan di bawah kamu ya. Orang kayak gini nggak bisa dihalusin, Devi. Oh. Harus pakai kekerasan. Waduh, Mas, kasihan ya Mas. Mungkin orang tua kamu ini gagal mendidik kamu. Jangan sampai bawa-bawa orang tua ya. 2 kali sudah kamu main fisik ya. Ya, emangnya kenapa? Agung, udah Gung, gak usah terpancing emosi Gung. Kan kamu tadi udah merencanakan Gung. Kata kamu nanti kamu mau ngomong sama Pak Danang. Kalau pekerjanya yang ini, kerjanya males-malesan. Terus kemarin dia ngerusakin motor kamu. Kamu nanti tinggal bilang aja, biar orang itu dipecat sama Pak Danang. Baik, mau udah. Sekarang gini, kalau niat kedatangan kalian berempat ini ke sini, Maaf ya. iya, mau observasi, mana surat lampirannya? Ngapain kamu nanya-nanya, hah? Kamu di sini bukan orang penting. Loh. Yang orang penting di sini ini namanya Pak Danang. Ya perlu dong, karena Seorang petani mau lihat soal tugas-tugas kita. Ngaca, kamu kayak kira ngerti. Mas, kamu ini masih belajar, sedangkan saya ini petani dan saya jamin ilmu kalian masih di bawah saya, ngerti? Gak masuk akal banget kamu ya. Mas, dengerin ya. Kita ini sarjana dan kamu ini SMA. Jadi dari situ ada perbedaan. Kalau kamu ini di bawah kita, denger. Ya, itu kan cuman kata kamu aja. Mas, saya ingatkan ya sama kamu. Kuliah itu tandanya orang pernah belajar, bukan pernah berpikir. Ngerti kamu? Kalau kita belajar, sudah pasti kita ini berpikir. Gimana sih kamu? Maksud saya itu, Mas, gini. Kalau belajar sih, ya saya percaya kalian berempat ini pasti belajar. Cuman, yang saya maksudkan berpikir itu, berpikir yang pertama itu, Mas, bukan cuma soal pelajaran. Tapi, bagaimana kalian itu melanturkan tutur kata kalian. Buktinya aja, kalian cuma namanya mahasiswa. Tapi, kalau saya jadi kalian, malu, Mas. Malu? Iyalah. Buat apa kita malu? Karena nggak punya etika, mempermalukan ya nama kampus, bener Mbak. Aduh, orang miskin. Seharusnya ya kalian bertiga ini banyak belajar nih dari Mbak ini. Terus kita ini kenapa emangnya? Iya. Kita kan Astagfirullahaladzim. ngomong fakta. Waduh. Aku jadi gak habis pikir. Mas, apa jangan-jangan orang seperti kamu ini pernah nggak naik tingkat ya? Kamu jangan sok tahu ya Naik, soal Mas. kuliah. Tapi nilainya D. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting nanti kita dapat ijazah. Kita sarjana. Daripada orang ini, ya kan? Mas, Aku jadi heran deh. Kata Pak Kevin kan Pak Danang itu orangnya perfeksionis, terus kaya raya, punya lahan yang banyak di desa sini. Tapi kok punya pekerja yang kayak Mas ini sih? Iya. ya karena Pak Danang itu melihat skill dari saya. Skill. Kasihan aja sama kamu karena kamu miskin. Orang petani kayak kamu memang punya skill. Skill apaan? Ya. Skill main bola gini. Mas, Hah? paling tidak nanti kalau kalian suruh observasi, saya yang ngajari. Pakai itu. Terima kasih, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Iya. Mas Danang. Ya. Oh iya. Gimana? Kalian sudah bincang-bincang sama Mas Danang ini tentang observasi tugas kalian, Pak Kevin. Ya, manggil Mas Danang. Mas Danang siapa ini, Pak? Iya, Mas Danang yang sawahnya mau kalian observasi. Iya, Mas Danang ini. Maksudnya Mas Danang yang juragan sawah. Iya, betul, Gung. Iya, Mas Danang ini yang saya ceritakan sama kalian semua. Kalau ada sosok pemuda petani yang sukses cuman dari pendidikan SMA, ya ini orangnya, Gung. Hah? Pak Kevin, ini nggak bercanda kan? Iya, Pak. Pak Kevin, serius, Pak? Iya, serius. Emangnya kenapa kok kalian ini syok banget? Mas Kevin, jadi Ya, Mas. mereka berempat ini mahasiswa Mas Kevin. Kebetulan iya, Mas Danang. Mereka berempat ini itu mahasiswa saya. Ini Agung, itu Samsul, dan ini Hikmah, ini Devi. Oh iya. Jadi gimana? Salam kenal. Nama saya Danang Kurniawan. Loh, dari tadi
kalian ini masih belum kenal sama Mas Danang? Belum. Dan kebetulan kemarin saya juga sudah ketemu sama mereka. Terus Kena tabrak sama Agung, Pak. kena tabrak sama Agung. Iya Mas Kevin. Jadi kemarin ada sedikit masalah ya yang menjuru Mas ini marah-marah sama saya. Tapi Mas Danang ini nggak apa-apa kan? Kalau saya sih nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya soalnya sempat nahan sepeda motor yang mau menabrak saya akibat pengendaranya itu lihat HP gitu. Ya kan Berarti berkendara sambil main handphone gitu. Iya. Setelah menabrak saya ini sudah sama-sama minta maaf. Ini ada saksinya Mbak siapa namanya barusan? Mbak Devi. Ya, Mbak Devi ini ada saksinya. Tapi Mas ini minta ganti rugi. Katanya motornya baret gara-gara saya. Apa? Kamu minta ganti rugi ke Mas Danang, Gum? Iya, cuman berhubung kemarin saya ini nggak bawa uang, Mas Kevin. Jadi alhasil Mbak Devi ini yang membantu kerugian saya. Bener ya? Dan barusan mereka berempat datang lagi ke sini. Saya pikir masalahnya ini sudah clear. Ternyata mereka bertiga ini masih ya seakan-akan dendam dan mempermainkan saya. Dendam Mas Danang. Bentar. Ini maksudnya apa? Coba jelasin sama saya. Bukannya kalian ini hanya saya kasih tugas untuk bertemu Pak Danang dan mengobservasi tugas kuliah kalian. Ya jadinya intinya seperti ini, Mas Kevin. Mereka itu mentang-mentang mahasiswa dan mahasiswi. Ya? Tapi selain Mbak ini loh ya, selain Mbak Devi ini, mereka itu sombong. Seakan-akan ilmunya dan nanti setelah lulus, ya kehidupan saya, pekerjaan saya itu ya jauh di atas mereka nantinya. Gitu. Berarti secara tidak langsung kalian bertiga ini merendahkan Mas Danang. Bener apa enggak? Kita nggak tahu Pak kalau Pak Danang orangnya ini. Terus meskipun itu terjadi sama orang lain, apa kalian pantas bersikap seperti itu? Sekarang minta maaf sama Mas Danang. Tapi Mas Kevin, maaf sebelumnya. Ya, Mas. Apa mahasiswa dan mahasiswi Mas Kevin ini cuman mereka bertiga? Kalau saya boleh minta izin, diganti saja mereka bertiga ini. Soalnya, Jangan, Pak. saya sudah nggak ada hati untuk menerima mereka. Pak, jangan Pak. Saya ini, Mas Danang, menugaskan mereka berempat untuk mengobservasi sebuah sawah yang dimiliki sama Mas Danang. Karena mereka bertiga, ini lain Devi ini anak yang pinter. Bertiga ini nggak lulus kelas saya. Makanya saya suruh turun ke medan langsung untuk mengobservasi tugas mereka bertiga. Iya. Ternyata, aduh, kalian bertiga bikin ulah lain. Kasihan Mas Kevin. Lebih baik Mas Kevin mengganti mereka bertiga. Kalau misalkan dikumpulkan sama Mbak Devi ini, adanya mereka itu membebani Mbak Devi ini. Iya bener, Mas Danang. Kalian bertiga ini bikin malu saya. Sekarang kalian bertiga minta maaf sama Mas Danang. Minta maaf. Iya Pak, kita bakal minta maaf sama Mas Danang. Mas Danang, Pak Danang, kita minta maaf ya soal yang kemarin dan juga barusan. Kalau sekarang kalian ini minta maaf, dari kemarin kalian ini arogan jadi orang. Oke, saya bakal maafkan kalian. Cuman maaf, kalian observasi aja di tempat lain. Saya nggak mau berbagi ilmu sama orang yang sudah sombong di depan saya. Tapi Pak, kita butuh sama Pak Danang. Loh, Iya, Pak. kalian butuh sama orang lain, tapi seakan-akan orang lain ini ya nggak ada harga dirinya di depan kalian. Kita ngaku kok Pak, kita salah. Iya, Kita minta Pak. maaf. Kalian minta maaf seperti ini karena kalian sudah tahu kalau kalian ini butuh sama aku. Kalau kalian ini nggak butuh sama aku, seandainya Pak Danang ini orang lain, meskipun ada Mas Kevin di sini, kalian bakal tetap kurang ajar sama aku.
Udah Mas Kevin. Iya, Mas. Saya nggak mau banyak basa-basi. Maaf dengan sangat. Harusnya saya yang minta maaf, Mas Danang. Saya nggak bisa menerima orang seperti mereka bertiga. Karena saya rasa mereka sendiri mampu ya mencari ilmu sendiri. Iya, Mas Danang. Tapi Pak, tolonglah Pak. Hei, ini semua resiko kalian dan ulah kalian. Pak, kalau kita nggak observasi, nanti kita nggak naik di kelasnya Pak Kevin. Tapi Pak Kevin, Butuh ini kalian, Pak bukan Kevin? saya. Ya Mas. kalau untuk Mbak Devi ini, saya izinkan sepenuh hati untuk ya melakukan observasi di sawah saya. Wah, makasih ya Mas. Dan untuk Mas Danang. Saya kira- uang yang ganti rugi kemarin akan saya ganti. Aduh, gampang Pak, Lebih nanti. gampang. Aduh, gampang Pak. Terima kasih banyak ya Pak, Pak. kasih kesempatan buat kita Pak. Kita bakal berubah. Pak Kevin, tolong dong Pak, tolongin Pak. Udah. Kalian sudah dengar sendiri, Mas Danang ini bilang apa? Dan mulai sekarang saya tegaskan, kalau kalian bertiga gak akan saya luluskan di kelas saya. Pak. Apa? Pak, jangan gitu dong Pak. Silakan kalian cari dosen lain. Intinya dari sekarang kalian ini tidak lulus kelas saya dan jangan pernah ikut kelas saya lagi. Pak. Tapi Pak Kevin, please Pak. Saya masa Udah. Saya bilang udah. Ngomong terus kamu ini. Mas Kevin, saya mohon maaf sebelumnya ya. Saya juga lebih baik Mas Kevin sama Mbak Devi ini silahkan masuk biar saya nanti tahu apa yang akan diobservasi. Boleh Mas Danang. Mari. Hikmah, Pak. nanti aku minta jemput orang tua aku aja. Sepeda motornya bawa kamu. Udah. Kan, itu sepeda motor kamu. Aku makasih ya udah ditumpangin. Iya. Semoga kamu bisa membuktikan perkataan kamu. Kamu bisa mendapatkan ilmu dan pekerjaan yang lebih layak daripada aku. Mari. Buat ya. Baik-baik Pak. Pak Kevin. Kok jadi kayak gini sih? aku juga gak tahu Hikmah. Con, masa kita mau gagal lagi di kelasnya Pak Kevin? Bung, tapi kalau kayak gini kok kita udah berkali-kali gagal, bisa-bisa kita nggak lulus kuliah, Gung. Iya, Gung. Terus kita mau ngomong apa sama orang tua kita? Iya, pasti orang tua aku kecewa. Semua gara-gara kamu, Gung. Coba aja kemarin kamu nggak minta ganti rugi sama Mas itu. Ya tapi kan kalian kemarin ngedukung. Iya, tapi yang ngarokan itu kan kamu. Coba aja kita dengerin perkataan si Devi. Udah jauh-jauh kita ke sini, terus nyampe sini kita nggak dapat apa-apa. Ya aku minta maaf kalau semua ini gara-gara aku. Tapi ya udahlah, ngapain juga kita di sini? Mending kita pergi aja, takutnya Pak Danang itu keluar lagi marahin kita. Iya. Tapi nanti kamu ya, Gung, yang cari tempat buat kita observasi lagi. Kalau nggak gitu, Gung, kita nggak bakal lulus kuliah, Gung. Iya, Gung. Kamu yang cari. Iya, aku bakal nyari kok. Kalian Awas tenang kalau aja. Kalau nggak tanggung jawab ya, Gung. Iya, yaudah yuk pulang.